Tapi jujur saya pribadi masih penasaran ya dengan suara tangisan tadi. Saya masih penasaran dengan suara tangisan tadi. Oke, next time insya Allah saya akan menggenapkan atau mencukupkan 1,5 jam ya durasinya. Coba tebak ya tali ini ya. Coba tebak talinya ya. Coba tebak buat sahabat. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Ya. Kenapa tali ini tergantung dan terbentuk seperti ini? Saya akan matikan lilinnya satu persatu ya. Saya akan matikan lilinnya satu persatu. Saya akan matikan ya. Saya akan matikan. Oke, buat sahabat. Oke, buat sahabat. Ya, semuanya sudah mati. Ini dupanya. Ya. Buat sahabat. Lilinnya sudah mati juga. Ya, dan kembali lagi saya akan simpan ya, simpan di situ dan mengambil tas ini, tas saya dan dupa saya ya. Ansar Andi Patiri apa ini? Tali gunanya untuk naik ke atas ya, naik ke atas kemana? Terus kenapa berbentuk begini ya? Ini perhatikan. Dan di atas ini kayaknya ada loteng juga ya, loteng. Oke, buat sahabat. Wow, terbiasa ya buat saudara Ansar ya. Pengalaman ya. Dia menceritakan pengalamannya. Oke, buat sahabat. Ini ya. Minyak misiknya saya simpan kembali ke tas ya buat sahabat. Begitu juga dengan ini dupa ini ya. La quwata illa billah. Ayo buat sosok-sosok astral yang mendiami tempat ini, yang mendiami tempat ini, coba tunjukkan kembali eksistensi kamu. Perdengarkan suaramu. Kalau kamu malu mempertunjukkan wujud kamu ya. Coba perdengarkan suara tangisan kamu kembali. Perdengarkan sekali lagi. Coba sosok-sosok astral yang mendiami tempat ini. Coba perdengarkan eksistensi kamu berupa suara. Anggan nana pak jagana imaye. Coba pialat to diolona kamerau. Pak irangi suaramu. Coba pialat to Kutiana.
Jadi buat sahabat netizen R34 Misteri ya, saya padamkan juga ya, padamkan juga ya. Jadi buat sahabat, sudah tidak ada perapian yang menyala ya, sudah tidak ada, ini fix ya, sudah mati. Oke buat sahabat, saya mengeksplor sedikit demi sedikit dulu. Buat comang host di depan kamera boleh maksudnya, coba perjelas komentar tak saudara. Coba perjelas kameranya. Oh, perjelas kameranya. Coba perjelas komentarnya buat Coman. Ya. Host di depan kamera boleh. Maksudnya apa? Saya gitu. Standby kamera terus saya ke kamera gitu. Atau saya harus gini. Bloody Mary begini. Pengen memperjelas. Pengen memperjelas apakah betul saya sendiri atau tidak. Gitu. Nih, silakan dilihat ya. Silakan dilihat ya buat sahabat. Dan di dalam kamar sini tadi tempat saya ritual bakar lilin dengan dupa ya, dimana di dalam kamar sini itu ada tali ya. Oke buat sahabat, sudah jelas, sudah jelas, sudah jelas ya, sudah jelas. Saya tetap eksplorasi sendiri ya. Oke buat sahabat ya, ini ya. Buat Cindy Indra ya, itu menandakan apa ya, itu menandakan bahwasannya ya, bukan bahwasannya, ini fix bahwa kita lebih mulia dibanding sosok astralnya. Jadi ketika diperhadapkan sama tempat yang menurut dari cerita bahwa tempat itu ini apa, tempat itu dikabarkan angker ya. Marilah kita ya, atau saya mengajak buat masyarakat luas ya. Sedikit saya standby kameranya ya. Saya akan menyampaikan ya apa dan apa ya. Oke. Sebentar ya buat host QQ atau Aufar Padil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat netizen R34 Misteri ya. Saya melakukan explore sendiri, bukan berarti saya takabur atau so berani, tidak ya. Yang saya lakukan itu hanya untuk bisa membuka pikiran signifikan dari masyarakat luas ya, yang katanya ketika diperhadapkan sama tempat yang diangkerkan atau diceritakan angker, itu mereka menanggapi dari cerita itu dengan pikiran negatif. Jadi sedikit saya mengajak sahabat, ketika diperhadapkan sama tempat-tempat yang diangkerkan atau dianggap angker dari cerita yang menguak di tengah masyarakat, kalian jangan memikir atau menanggapi cerita tersebut dengan pikiran negatif ya. Jadi marilah kita tanggapi dengan pikiran positif. Sebab kenapa? Sebab ketika kita diperhadapkan dengan lokasi atau situasi seperti ini, itu kita menanggapi dengan pikiran negatif. Coba pikir secara positif. Sosok astral ya, itu hitungan detik bisa berada di depan kita. Jadi janganlah kita mau disuguhkan oleh pikiran negatif ya. Mari tanggapi ketika diperhadapkan sama tempat begini
tanggapi dengan pikiran positif. Bahwasannya ya, kita harus yakin bahwa kita lebih mulia daripada sosok-sosok astralnya. Jadi kembali lagi, kita harus secara objektif memikirkan sesuatu positif ya. Biasanya kalau kita diperhadapkan sama tempat begini, kita harus tetap menjaga etika ya, karena mereka hidup di alam mereka, kita hidup di alam kita. Tapi kembali lagi kodratnya bahwa kita lebih mulia dibanding mereka. Oke, good job ya buat sahabat netizen R34 Misteri. Jadi itu keterangan singkat dari saya ya buat sahabat netizen R34 Misteri ya. Siap. Buat saudara Aufar Padil, dari sisi mana ya buat saudara Host QQ ya, Host QQ dari halaman Mistis Makarra. Apakah arah dari kamar mandi sana atau di pohon bambu sini atau sekitaran sini? Pintu sebelah kanan. Iya, maksud saya di dalam areal sini atau di gudang sini atau di sini. Yang mana buat saudara Host QQ? Yang mana? Yang di atas sini. Itu karton ya. Itu di atas putih itu. Itu saya masuk dulu perjelas. Ini kertas ya, kertas karton ya, dos yang tertempel ke dinding ya. Ini buat sahabat. Gudang ini saya sudah masuk ke dalamnya. Ini buat sahabat. Siap buat Ardi Air ya, dari Tebas Kalbar Wujud. Siap saudara ya, karton. Ini pohon bambunya. Dimana di balik pohon bambu ini itu sungai, dimana di dalam sungai sana sempat terjadi korban jiwa. Ada anak-anak ya, anak-anak yang mati tenggelam ya. Dan ini spot atau tempat ini yang menurut keterangan dari masyarakat sekitaran sini, terkadang mereka mendengar suara tangisan ya. Dan di kamar tengah tadi ya, terus tadi ketika saya di awal-awal explore tadi, ketika saya menghampiri tempat ini, tadi saya mendengar dengan jelas suara tangisannya berasal dari sini ya, berasal dari sini. Dan ketika saya tadi di sana, saya sempat melihat ada sosok putih di sini. Di sini sosok putih, cuman 2 detik ya. Itu menurut pandangan secara batinnya saya ya, atau secara batin saya. Oke buat sahabat. Dan kembali lagi, saya akan menceritakan ya. Yang saya lakukan ini eksplorasi, jujur saya pribadi Host R34 ya, tidak pernah menjanjikan suatu akan adanya penampakan di lokasi explore. Sebab kenapa? Sebab yang saya lakukan ini ya, sebab yang saya lakukan ini sesuatu yang real ya, bukan ada apanya ya, tapi ada apanya bukan ya, namun apa adanya bukan ada apanya. Jadi buat sahabat, buat Irsandi ya,
Kenapa ya? Katanya gini ya, kalau nunjuk jangan jarinya lurus. Tidak masalah ya, saya akan menunjuk tetap dengan jari lurus ya. Kayaknya ada kembali memperdengarkan suara tangisan. Buat comang ya, saya sudah lakukan. Oke, buat sahabat netizen, ini ada blur sedikit. Cappuccino, siap Dinda, makasih banyak ya. Yeti Widyaningrum, waalaikumsalam ya. Terus Om Bos up, makasih sudah up ya buat Om Bos. Ini jujur ya sedikit, kenapa di setiap live R34 Misteri selalu menggunakan pencahayaan yang di atas rata-rata terang ya. Sedikit saya bercerita kenapa. Ketika cahayanya remang-remang seperti ini, warna yang hitam di sana itu menyerupai sosok ya. Warna hitam di sana itu menyerupai sosok kepala. Jadi ketika kita sorot dengan cahaya terang begini, itu sudah jelas bahwa apa ya. Jadi kita tidak ada suatu pemikiran ya bahwa sosok ini apa ini. Nah, ini kan sudah jelas ini ya. Di sana itu noda yang menempel di tembok. Terus sedikit saya jawab dari sahabat netizen R34 Misteri, Sakirin ya. Mana hantunya host? Mau kita lihat. Kembali lagi, saya jawab dengan tegas. Begini loh ya. Itu buat saudara Sakirin secara kasat mata ya. Itu sangat susah ketika kita mau melihat sosok itu, terkecuali kita mempunyai kelebihan tersendiri berupa indigo, indra keenam, atau mata batin kita lebih peka, begitu ya. Buat sakirin sekarang secara kasat mata itu sangat susah juga terlihat ya, apalagi kalau mau secara ini kita mau melihat di lensa kamera, itu kan sesuatu yang gimana gitu ya. Terus buat sakirin ya yang masih bertanya mana hantunya host, mau kita lihat. Sekarang saya kembali ketika saya melakukan R34 Misteri melakukan eksplorasi, itu dia tidak pernah menjanjikan sesuatu penampakan ya. Sampai sini paham buat saudara sakirin. Muhammad Taslim up, makasih sudah up ya. Ani aja up, awal aja up. Yeti Widyaningrum up, makasih. Awal aja dari Morowali, makasih banyak sahabat sudah menyapa ya dari Morowali sana. Terus Abai Purnapati, ini daerah Kabupaten Pulau Mandar ya. Siap, makasih banyak ya buat Ani aja. Rahman Aba up, makasih ya, makasih ya. Vincent Paimans ya, tetap semangat host, siap, makasih banyak ya. Sutriani Rahman hadir, siap, makasih. Jadi baiklah buat sahabat netizen R34 Misteri ya. Ini saya bercerita sedikit mitos di lokasi ini ya. Kembali lagi saya bercerita sedikit mitos di lokasi ini menurut keterangan dari masyarakat sekitaran lokasi sini, bahwa mereka sering mendengar suara tangisan. Dan dulu pernah ada ya, jauh di sana di belakang Stikes, alamatnya rumah orang itu, dia sempat dibikin nyasar sampai di kamar mandi sana tadi ya. Itu dua ya. Terus dulunya ya,
dulunya eh, ini dulunya tempat ini sebelum berubah jadi kos-kosan begini, ini awalnya dia eh, gudang alkes. Alkes itu alat kesehatan ya, alat kesehatan. Terus berubah jadi kos-kosan. Terus terakhir dia berubah dijadikan wadah kandang kuda ya, kandang kuda. Dan sekarang sudah 2 tahun lebih kosong karena menguak cerita misteri bahwasannya sering muncul suara atau sering diperdengarkan suara ya. Seandainya tidak larut malam, saya bisa mengambil keterangan dari masyarakat atau warga yang di sekitaran atau di samping spot ini ya. Jadi oke buat sahabat ya, sedikit saya hening sejenak mengirimkan Al-Fatihah buat arwah penasaran ya yang mendiami tempat ini. Saya akan mencoba ya mengirimkan Al-Fatihah buat sosok yang mendiami tempat ini atau sosok arwah penasaran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, buat sahabat ya. Saya eh, barusan mengirimkan Al-Fatihah buat sosok astral yang mendiami tempat ini atau arwah penasaran ya. Saya mengirimkan Al-Fatihah, semoga dengan kiriman Al-Fatihah saya bisa mempermudah dia untuk kembali ke alamnya ya. Amin. Oke, buat sahabat, kenapa saya jelaskan lebih detail lagi? Kenapa saya kurang atau saya tidak menggunakan uh, apa ya? Edukasi pukul-pukul ini karena next saya akan jelaskan ya. Ini jalan raya ya, jalan raya. Dan di sini ini ya buat sahabat, ini rumah warga. Dan ini rumah warga ya. Terus di sini juga rumah warga ya buat sahabat. Ini ya. Jadi kenapa saya tidak menggunakan edukasi pukul-pukul atau apa? Itu saya mengganggu ketentraman atau suara yang saya akan perdengarkan ke mereka ya. Bikin sini? Apa sih? Maraki oh. Coba rokok tak dulu nih. Tersorot kamera rokok tak dulu. Patay miti rokok mo si cok tora mio. Usal le apa oh. Kata kasar na bodi itu kok. Maksudnya saya minta dulu. Tidak maksudku enggak saya sorot je muka tak. Lagian juga ini kan begini sih ya. Oh. Ya. Makanya saya tadi waktu baru masuk di sana, saya sempat mendengar suara menangis. Ada situ. Coba. Waktu aku tinggal di situ ya. Anak-anak kan lama sekali kosong ini. Iya sudah 2 tahun lebih. Iya, kan anak mahasiswa dulu di sini tinggal kan. Biasa tuh ada anak dia anak-anak tanpa lewat ke sungai. Itu arwah dari almarhum yang pernah meninggal tercebur di sungai. Yang di WC juga ada biasa.
Karena pernah saya jawab dulu. Mm-mm. Karena pernah dari keterangan dari masyarakat sini toh, pernah ada ke sana di WC orang dari tinggal di belakang stikes, nah kasih kesasar sampai ke sana. Sama di kamar tengah itu kan di situ gitu di tempat tidur biasa. Cuman saya kembali bertanya, loh kok ada tali di dalam kayak tali gantungan Kalau habis itu bunuh tali diri? ada memang pas datang anak sih tinggal tuh ada memang di tali, tapi tidak ditahu itu tali ya apakah itu bagaimana, yang pastinya ada memang tali dulu di situ. Oh ada ya. Yang pas ditinggali. Cuma masalahnya titi tuwe nah. Iya. Pas saya sempat kaget toh. Dan ini menurut ilustrasi saya toh. Saya sempat tadi kan meditasi di sana. Saya menurut imajinasi saya sempat di sana tergambar ada sosok yang merapati tali itu lalu dia memasukkan kepalanya di situ, entah itu apa betul atau tidak, apakah jin kafir yang mencoba ini toh merasuki nalar pikiran saya. Jadi ada memang itu jadi tidak tahu itu anak-anak bagaimana pengunjung di situ. Oh dia. Oh kecil, beda suaranya kecil. Suara apanya lagi kecil buat Ilham Afra Kidswono. Mungkin suara HP tak kan dah yang kecil. Jadi begitu di Dinda di. Coba kasih kecil beda suara tak. Suara tak mungkin yang kecil. Ini narasumbernya mungkin yang suaranya kecil. Oh iya. Kalau dulu kan saya pernah tinggal di sini. Iya, lanjut. Beberapa tahun yang lalu saya pernah tinggal sama teman-teman Iya. mahasiswa. Dan memang pada saat itu kan sering ada kejanggalan yang muncul. Iya, iya. Sering ada anak-anak yang tiba-tiba lewat yang langsung jalurnya itu ke sungai. Iya. Dan tanpa kita ketahui itu apakah itu anak-anak betul atau bukan, karena tidak jelas itu langsung. Yang kedua juga di WC biasa ada sesuatu yang membuat orang bisa merinding. Sesuatunya itu seperti apa, berupa suara kah atau Ya biasa bayangan? suara biasa, ada suara-suara perempuan. Kemudian kalau di kamar tengah itu ya biasa biasa anak-anak itu kalau tidur dia kayak ketindisan. Oh begitu. Ada kayak besar kelihatannya besar, dia tindis itu teman-teman di situ biasa. Longgak. Ya biasa begitu. Bahasa ngeternya longgak, bahasa daerahnya longgak, terus genderuwo ya bahasa Genderuwo, ya. umumnya. Itu kayaknya dari pohon bambu. Nah, itu yang dari betul. pohon bambu. Jadi apa tadi? Jadi tidak sempat lihat atau mendengar suara menangis begitu. Nah kalau tadi ini ya. Enggak, maksud saya bukan tadi, Oh, artinya yang ketika iya. ditempati. Kalau ada pernah teman cewek Ya. yang biasa di situ juga, biasa nginap, karena ada juga biasa juga teman-teman mahasiswa itu ada 2-3 orang yang tinggal di situ. Biasa ada mendengar. Oh ya. Apalagi kalau dalam kondisi ketika mereka lagi Kening. haid, Oh itu gitu. biasa ada memang. Oh siap. Ya. Jadi oke balik Dinda, makasih siap, banyak. siap. Karena rinisnya jadi. Oh di sini ya tak lagi. Iya di sini terus di mandi juga Pak. Enggak ada yang Siap. Oke, buat sahabat ini keterangan dari adinda saya. Tadi ini pas saya selesai eksplorasi dan sudah negur saya, jadi saya kaget ya. Terus kembali lagi, kenapa saya tidak melakukan pukul-pukulan, karena kasihan masyarakat sekeliling atau samping kanan kiri lokasi eksplor ya, nanti terganggu dengan suara bising yang saya ciptakan. Itu kasihan mereka ya, terganggu. Jadi Dinda, Pak Rinis ya. Siap. Thank you ya. Nantilah besok-besok atau adakan part 2 lah. Adakan meditasi. Siap. Apa? Siapa tahu sempat mungkin jadi medianya toh. Mediator. Oke, good job. Assalamualaikum.